Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Oke, sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Villagers yang rilis pada tahun 2018. Ada kisah seorang guru olahraga dari Seoul, dan dia baru saja dipindah tugaskan untuk mengajar di sebuah kota yang lumayan sangat terpencil. Namun anehnya, dia merasakan bahwa sambutan warga kota di sana kurang bersahabat. Belum lagi setelah ia mendengar kabar bahwa muridnya menghilang secara misterius. Bahkan polisi setempat pun seperti tidak memperdulikan kasus tersebut. Nah, agar kalian tidak penasaran seperti apa kisah selengkapnya, yuk tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita rasakan sensasinya. Berawal di sebuah jembatan, terlihat seorang perempuan bernama Soyun sedang berjalan dengan raut wajah depresi. Namun tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menghadang dirinya. Di sisi lain, ada seorang pria yang bernama Hyun datang ke sebuah restoran. Ia memarahi teman-temannya lantaran Hyun menganggap bahwa guru yang melatih anaknya itu seorang penipu. Tak terima disebut penipu, aksi bacot-membacot pun terjadi di sana sampai penumbukan pun terjadi. Lantaran membuat kegaduhan di acara makan malam, pada akhirnya Hyun pun dipecat dari pekerjaannya yaitu sebagai pelatih tinju. Pada keesokan harinya, Yongsu memberitahu Hyun untuk datang ke sebuah sekolah di desa untuk mengajar sebagai guru olahraga di sana. Namun di perjalanan, ban mobil Hyun pun mengalami kebocoran. Ia pun segera menelpon mobil derek untuk bisa mengantarnya ke bengkel terdekat. Di tempat kejadian, Hyun pun tanpa sengaja melihat sebuah brosur orang hilang di papan pemberitahuan. Sesampainya di bengkel, Hyun pun melihat ada beberapa orang siswi yang bertengkar di pinggir jalan. Di sini Hyun pun menghampirinya dan membubarkan paksa perdebatan mereka. Di sini seorang siswi bernama Yojin pun memberitahu jika Soyun tidak kembali maka ia akan membunuh mereka semua. Lalu Yojin pun pulang. Di jalan Hyun bertemu seorang polisi yang bernama Dongsu, yang ternyata murid dari Hyun saat masih melatih tinju dengannya. Shin pun berpindah ke Yojin. Ia pergi ke rumah nenek Soyun dan di sini nampak sang nenek sangat mengkhawatirkan cucunya yaitu Soyun. Namun, Yojin pun mencoba menenangkan hati si nenek dan akan segera melapor kejadian ini ke polisi. Pada malam hari, kita bisa melihat Hyun yang sedang berlatih. Namun di sebuah gang, ia melihat seorang wanita yang dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah mobil. Hyun pun sangat kebingungan dengan tingkah laku warga di desa ini. Berpindah ke Yojin. Saat tengah malam berjalan menuju pulang ke rumahnya, ada seorang pria misterius yang mengikuti dirinya. Untungnya, Yojin pun bergegas masuk ke dalam bis, sehingga pria itu pun tidak berhasil untuk mengejarnya. Esok harinya di hari pertama bekerja sebagai guru olahraga, Hyun memperkenalkan diri kepada wali murid di sekolah itu. Di sekolah itu, Hyun juga bertemu dengan Yojin, seorang siswi yang ia temui kemarin ketika dirinya bertengkar dengan siswi lain di pinggir jalan. Di sini Hyun menanyakan kabar dari seorang siswi yang bernama Soyun, yang kedapatan bahwa 1 tahun ia tidak masuk ke sekolah. Namun nampak di sini Yojin pun kesal, lantaran para pihak sekolah tidak mengetahui apa-apa yang terjadi pada siswinya. Di ruang guru, nampak Yojin sedang dimarahi karena kedapatan memasang poster dari Soyun. 너도 선생님이나 자기 학생 좀 신경 쓰시죠. Dan ketika Hyun sedang ke toilet, dirinya melihat bahwa ada seorang guru yang bernama Jisung kedapatan keluar dari kamar mandi wanita. Di dalam toilet, Hyun pun tanpa sengaja melihat Yojin yang sedang memanjat pagar sekolah. Hyun di sini pun langsung bergegas pergi untuk mengikuti jejak dari siswinya itu.
Di jalan, Hyun pun melihat kampanye dari calon gubernur di sana. Namun ada seorang pria berorasi bahwa semua pejabat di kotanya ini adalah seorang pembohong. Tanpa menghiraukan kampanye itu, Hyun pun segera melanjutkan untuk mengikuti jejak dari siswinya tersebut yang masuk ke dalam klub malam. Ternyata Yojin memaksa masuk ke tempat ini lantaran dirinya ingin mencari Soyun di sini. Hampir saja adu tampol pun terjadi. Beruntung, Hyun pun datang tepat waktu untuk membawa siswinya pulang. 서로 피곤한 일 만들지 맙시다. Di luar klub, Hyun pun dihampiri seorang wanita dan di sini Yojin menanyakan tentang keberadaan Soyun. 아까 여기서 채림이란 이름으로 Wanita itu pun menjawab bahwa jika ingin tahu informasi lebih lanjut, silakan bertemu dengan Madam Iseul. Di mobil, Yojin berkata kepada Hyun bahwa dirinya akan terus mencari keberadaan Soyun. Di sini Hyun mengatakan bahwa ia akan melaporkan kasus ini kepada polisi karena ia mempunyai seorang teman yang menjadi polisi di kota ini. Di sisi lain, seorang pria bernama Shogun sedang menjamu beberapa detektif di sebuah bar agar polisi tidak ikut campur akan bisnis yang sedang ia jalani. Saat di perjalanan pulang, ternyata ada sebuah mobil yang mengikuti Yojin. Dan tiba-tiba, di saat Hyun belum jauh dari tempat Yojin, ia pun melihat bahwa ponsel Yojin tertinggal di mobilnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung putar arah. Namun di luar dugaan, ia justru malah melihat siswinya yang sedang tergeletak di pinggir jalan, akibat dari ulah pria yang berniat jahat terhadapnya. Hyun pun bergegas membawa siswinya itu ke rumah sakit dan di sana ada detektif yang ikut datang dan berkata bahwa ia akan segera menelusuri kasus ini. Di rumah sakit, Hyun juga bertemu dengan Dongsu. Ia pun menanyakan kasus orang hilang yang bernama Soyun. Namun Dongsu pun menjawab bahwa membuat surat kasus ini harus membutuhkan persetujuan dari seorang wali. 일 대충 하는 것 같은데. Keesokan harinya, Hyun pun pergi ke rumah nenek Soyun untuk menandatangani surat orang hilang. Dan surat pun langsung diberikan kepada Dongsu. Dan pada saat istirahat, Hyun bertanya kepada guru lain perihal hilangnya Soyun. Namun jawaban si guru pun yang seperti tidak peduli dengan kasus ini. Keesokan harinya, Hyun pun bertemu dengan Yojin. Yojin pun berkata kalau dirinya harus bergegas mencari Madam Iseul. Di sini Hyun melarang tindakannya karena Hyun merasa tindakan itu tentu sangat berbahaya bagi keselamatan Yojin sendiri. Shin berpindah ke Dongsu. Ia pun terlihat ditegur atasan perihal dirinya dilarang membuat surat laporan orang hilang tersebut. 야, 이 새끼야. Di sekolah, Hyun melihat Yojin sedang berjalan berdua dengan guru Jisung. Ia juga secara tidak sengaja melihat asap rokok di sebuah jendela. Hyun pun bergegas ke sana dan menyuruh para siswi nakalnya untuk segera masuk ke kelas. Namun, Hyun juga secara tidak sengaja melihat sebuah kamera tersembunyi yang terpasang di toilet tersebut. Ia pun segera bergegas untuk menemui atasan dan memberitahukan perihal adanya kamera tersembunyi itu. Namun, justru atasan malah memarahinya akibat tindakannya telah melapor ke polisi akan kasus hilangnya Soyun. Namun di sisi lain, ia juga penasaran akan isi dari rekaman kamera itu. Alangkah terkejutnya Hyun saat ia mengetahui bahwa guru Jisunglah yang telah memasang kamera itu. Dengan segera, Hyun pun bergegas pergi menuju ke meja kerja guru Jisung. Dan pada saat ia meng-cross-check laptop dari guru Jisung, lagi dan lagi Hyun pun terkejut yang dimana di sana muncul sebuah chat percakapan antara guru Jisung dan juga Soyun. Dan pesan terbaru dari percakapan itu ketika Jisung hendak menjemput Yojin. Karena dirasa tidak baik-baik saja, Hyun pun bergegas untuk mencari Yojin sembari menelpon Dongsu. Namun, Dongsu sendiri tak bisa mengangkat telepon tersebut karena ia sendiri sedang dimarahi atasannya.
Di dalam mobil, Yojin bertanya perihal keberadaan Soyun kepada Jisung. Dan sesaat telepon Yojin berdering karena ditelepon Hyun dan tiba-tiba Yojin pun disekap di sebuah ruangan. Dan di ruangan itu, Yojin melihat sebuah ponsel milik Soyun. Dan tanpa membutuhkan waktu lama, Hyun pun datang ke rumah Jisung. Dan tanpa banyak omong kayak tetangga saya, Jisung pun dibogem habis-habisan. Jisung pun diinterogasi Hyun perihal ponsel Soyun yang ada di ruangan itu. Namun saat ditanya tentang keberadaan Soyun, Jisung pun menjawab bahwa ia hanya mengantarkan saja ke suatu tempat. Namun pada saat ia kembali, Soyun pun menghilang dengan meninggalkan ponselnya di toilet. Jisung pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sini Hyun memohon kepada polisi agar memecahkan kasus ini dengan membawa sebuah barang bukti kamera dan ponsel milik Soyun. Berpindah ke Sogun, polisi menelponnya dan berkata bahwa ada seorang guru olahraga yang bernama Hyun. Sangat perlu diwaspadai akibat dia sudah mengetahui jejak dari Soyun. Tanpa berlama-lama, Shogun pun langsung memberitahu Gubernur Kim akan masalah ini. Dengan segera Gubernur Kim pun meminta bawahannya untuk segera membereskan masalah tersebut. Keesokan harinya, Hyun pun dipanggil ke ruangan Gubernur Kim. Di sana Gubernur Kim pun mengeluarkan surat pemecatan, yang dimana Hyun merasa heran karena ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Sehingga Hyun merasa curiga akan para pemimpin di kota ini. Saat termenung di balkon rumah, Hyun pun mendengar kabar dari Dongsu perihal keberadaan Soyun. Dan ketika sampai di tempat kejadian, alangkah terkejutnya Hyun bahwa ada mayat wanita di bawah jembatan, dan Dongsu pun berkata jika itu adalah Soyun. Tak lama dari itu, Yojin pun datang ke TKP dengan perasaan sedih yang begitu dalam setelah melihat kejadian itu. Di kantor polisi, Dongsu pun ingin mencari barang bukti yang diberikan oleh Hyun. Namun sayangnya, Dongsu ketahuan oleh polisi yang ternyata korup di sana. Hyun dan juga Yojin pun bergegas pergi ke rumah sakit setelah mengetahui jikalau nenek Soyun sedang sakit dikarenakan memikirkan cucunya yang hingga saat ini belum pulang ke rumah. Dongsu pun menghubungi Hyun. Ia memberikan informasi perihal Soyun yang berkomunikasi dengan Madam Iseul di percakapan ponselnya. Namun, pada saat pembicaraan berlangsung, tiba-tiba Dongsu dipukul dari belakang hingga pingsan. Dan pria tersebut mengambil ponsel itu. Hyun pun berpamitan dengan Yojin, yang ternyata ia pergi ke sebuah klub malam dengan niat ingin menemui Madam Iseul. Setelah ia bertemu dengan Madam Iseul, Hyun pun menanyakan tentang kasus yang menimpa Soyun. Dan ia mengatakan bahwa Soyun dulu di sini akan dijadikan budak seks oleh Gubernur Kim untuk memuaskan nafsu komisaris polisi setempat. Namun Soyun berhasil melarikan diri. Selang beberapa lama, anak buah Shogun pun datang dan mengepung tempat ini, di mana mereka berniat untuk menghabisi Hyun di tempat ini. Hingga adu bacot pun, maksudnya baku hantam pun terjadi. Hyun pun dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Dan ia menggali informasi tentang kasus Soyun. Dan ia baru tahu jikalau Jisung adalah anak dari Gubernur Kim. Hyun pun bergegas untuk menemui Yojin. Pada saat di perjalanan, ia ditelepon oleh Dongsu jikalau Jisung sudah dibebaskan semalam. Dan benar saja, Yojin pun dalam bahaya. Hingga menguak fakta bahwa kebanyakan kasus kejahatan yang terjadi di kota ini merupakan ulah dari Jisung. Dan juga Gubernur Kim termasuk kasus pembunuhan Soyun. Dan saat keadaan genting yang terjadi di rumah Gubernur Kim, Hyun pun datang dan menghajar Jisung habis-habisan.
ia berhasil sampai ke rumah ini berkat bantuan informasi dari Dongsu. Berpindah ke Gubernur Kim yang telah berhasil memenangkan percalonan di sini dan ia pun resmi menjadi gubernur berkat bantuan polisi korup di kota ini. Hyun pun bergegas membawa Yojin ke rumah sakit. Dan sesampainya di sana, Hyun secara tidak sengaja melihat berita bahwa Kim telah terpilih menjadi gubernur. Dan tanpa pikir panjang tentang semua kejahatan yang telah ia perbuat, Hyun pun pergi untuk mencari Kim. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Kim dan langsung mengajarnya habis-habisan. Keesokan harinya, kejahatan yang telah dilakukan Kim pun terbongkar, dan ia pun dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke penjara. Di akhir film, Hyun pun berpamitan kepada Yojin, karena Hyun akan kembali ke kota asalnya. Dan pada saat di perjalanan, ia melihat brosur berita hilangnya Soyun pun dilepas. Karena dalang dari kasus ini pun telah terungkap. Film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.